Oke guys, selamat pagi. Apa kabar? Selamat weekend juga ya. Jadi hari ini kita biasa bahas mengenai kripto ya, weeklyan gitu ya. Dan kita akan membahas mengenai dolar indeks jatuh. Cie. Tapi emas dan kripto, Bitcoin, forex, emas menari dan terbang jadi daun. Oke ya, ini tips cuannya. Jadi kita akan bahas ya mengenai alhamdulillah emasnya naik ya sesuai perkiraan kita dan sekarang currently 18.31 berapa gitu ya, dan mudah-mudahan akan ada koreksi minggu depan gitu ya, dan mudah-mudahan bisa jalan lagi nyampe 19 atau 20 or even 25 atau 30 gitu ya. Nah, kita akan bahas ya kenapa hal-hal tersebut terjadi gitu ya, dan bagaimana prospeknya ke depan gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Gua bahas mengenai ini nih, beberapa item gitu ya, yang dimana sentimen-sentimen yang terjadi hari ini dan minggu depan gitu ya, minggu lalu dan minggu depan. Nah, data-data ini gue dapatkan dari GIC juga gitu ya, broker gue yang terpercaya gitu ya, yang dimana uh, apa namanya udah lama tuh gue trade di broker lokal tersebut, yang dimana withdrawnya gampang, registrasi Bapeti dan segala macam. Jadi enak banget. Dan kalau kalian mau cek silakan gitu ya, GIC Trade gitu ya. Dan semoga kalian bisa cuan juga di situ. Nah, oke guys. Nah, gue ambil sentimen dari mereka adalah indeks dolar atau DXY ya, against major pair seperti GBP, USD, Euro dan segala macam gitu ya. Itu kemarin down gitu ya, karena satu Fed atau bank sentralnya Amerika itu bilang bahwa mereka masih tetap dovish policy. Walaupun kemarin ada kejadian lucu yang dimana Ibu Yellen, mantan dari gubernur bank sentral tersebut dan sekarang menjadi Menteri Keuangan kayak Bu Sri Mulyani gitu ya, dimana dia bilang harusnya ini inflasi nggak boleh dibiarkan aja dan interest rate mungkin harus dinaikkan. Wow, langsung jeblok lagi gitu ya. Tapi akhirnya dia kayak Donald Trump gitu ya, mengkoreksi eh, apa namanya mengkoreksi pernyataannya, jadi naik lagi ya, bener-bener sensitif banget dengan pernyataan-pernyataan kalau di forex, komoditi dan kripto gitu ya, dan itu membarengkan hampir semuanya naik atau membaik gitu ya guys ya, terutama yang leading tuh cryptocurrency, mulai jebret gitu ya. Nah, lalu kita juga lihat bahwa yield bondnya juga melemah gitu ya, yang dimana kita lihat bahwa di sini yield bondnya itu yang biru gitu ya, 10 years bondnya, dan dolarnya itu emas itu naik gitu ya. Jadi kita lihat dia lagi di persimpangan, apakah dia akan naik lagi seperti ini ya. Nah, itu kita bisa lihat di minggu depan. Nah, kalau saya akan fokus kepada dolar ya, apakah dia akan memang benar-benar naik dan dia akan melemah. Karena kalau dolar melemah, hampir euro USD, BTC USD, ETH USD, terus euro USD, USD JPY itu akan akan menguat ya kalau against US dollar gitu ya. Nah, jadi ini event yang menurut saya sangat penting gitu ya. Yaitu satu adalah inflation rate, core inflation rate yang akan terjadi di tanggal 12 Mei ya. Lalu yang kedua adalah di 14 Mei ya, itu akan terjadi retail sales. Ya, retail sales ini apakah dia akan meningkat atau enggak? Kalau dia meningkat berarti inflasinya pasti akan naik. Karena apa? Karena demand-nya ada. Ya, demand-nya niat. Ya, niat dan supply-nya mungkin akan membuat harganya naik gitu ya. Lalu inflation rate, core inflation rate juga seperti itu ya guys ya. Dia melihat apakah memang harganya oke gitu ya, dan inflationnya mereka forecast adalah di atas 1 semua, kira-kira 2%, 3% gitu ya. Mudah-mudahan terjadi dan kita bisa lihat bahwa dengan terjadinya seperti ini mungkin emasnya akan naik, dolar juga akan melemah, dan kita lihat ya dari chartnya nantinya.
Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kita akan lihat dulu mungkin dari ininya ya, heat mapnya. Nah ini yang gue dapat dari Pak Su ya, atau dari GIC Signal gitu ya. Jadi yang kalian lihat seperti sekarang, USD melemah guys, XAU emas menaik, CPO which is yang akan gua bahas nanti di saham gitu ya, di ininya saham, dia naik tinggi ya guys ya, which is mungkin ada naik kenaikan CPO di apa namanya, di saham-saham kita, emiten-emiten kita ya. Nah, ini di 15 menit ya. Gua akan fokus di 4 jam yang di bawah dan juga di apa namanya? Di daily ya guys ya. Kalau yang H1 M15 kan tentunya berubah-berubah ya, tapi kalian harus lihat majornya seperti apa. Nah, seperti yang kalian lihat gitu ya, di 4 jam XAU CPO meliding gitu ya. CAD juga, jadi USD CAD boleh kalian lihat untuk down gitu ya. Lalu coal juga lumayan naik, CHF juga, euro sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau gua akan melihat, mungkin akan gua lihat adalah CAD, NZD gitu ya, dan juga CAD lah gue akan lihat, lalu ada JPY mungkin kita juga akan lihat gitu ya. Nah apa namanya, lalu setelah itu guys gue akan lihat mengenai currency heat map apa namanya yang ada di sini. Mungkin gue akan melihat juga apa namanya kriptonya ya. Dari kripto kita lihat bahwa di tanggal 8 Mei saat ini gitu ya guys ya. Ya, di 88 Mei yang ada sekarang gitu ya guys ya. Nah, kripto sorry. Nah, ya di daily seperti kita lihat Doge yang lagi nancrep gitu ya, lalu BNB gitu ya. Mungkin bisa buka open sell untuk EWT dan HOT dan juga WIN dan WRX ya. USDT juga lumayan ya guys ya. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat itu di daily. Di H4 guys, Doge ya. BCH juga lumayan, LTC juga lumayan gitu ya. Mungkin Doge dan Bitcoin kita akan lihat gitu ya. Lalu juga Ethereum dan LTC. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa beberapa seperti Alice gitu ya, TKO dan Uni itu mungkin nggak begitu ini ya di H4-nya. Oke, guys. Lanjut ya. Nah, nih BEB Prom. Doyan bener loh yang IPO Om. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi gua mungkin akan masuk ke sini guys. Pertama adalah US Dollar Index. Jadi seperti yang gue bilang, ini uptrend lainnya. Jadi kemarin ditembus ya guys ya, dan ini udah ditembus dengan body candle seperti ini. Gua bilang kalau di bawah 90 berarti downtrend gitu ya. Nah, kalau besok misalnya di bawah 90 guys, mungkin baru ada pantulan di 89481, dan kalian di saat dolar indeksnya turun seperti ini, apapun against dolar kalian pakai dia menguat gitu ya kalau USD-nya di depan, dan melemah kalau USD-nya di belakang. Oke? Jangan sampai salah ya. Nah, kita akan masuk itu ke daily ya, di 4 hour juga sama ya guys ya. Masih turun melemah gitu ya. Dan ini melemahnya lumayan ya guys ya. Dan seperti yang gue bilang, dia akan menuju ke 89, apalagi kalau besok ditutup di bawah 90 atau 91 ya. Ya, 90-an ya, di bawah 90-an, 90-300 dia akan mengarah ke arah ke sini. Oke. Nah, lalu setelah itu gua akan masuk ke pairnya. USD JPY. USD JPY guys, USD JPY ya. Nah, kalau kita lihat di 1 hour ya, ini lagi masih turun ya. Ya, tetapi ini masih dalam koridor uptrendnya, walaupun memang dia kemarin sempat turun terus naik lagi. Nah, dari sini kita lihat nih, apakah besok bisa mantul di 108 atau enggak ya di daily ya. Kalau di 4 hour, kalau kalian mau apa namanya trade gitu ya. Nah, ditunggu aja guys kalau menurut gua ya, apakah dia akan turun atau enggak gitu ya. Nah, kalau gua ya, karena USD-nya di depan, gua akan lihat dia bahwa apa namanya, mungkin dia akan melemah lagi nih ya guys ya. Mungkin dia akan melemah lagi, karena kalau kalian lihat
di weekly dia itu melemah masih dan masuk di trend line-nya. Ya, jadi kalau kalian misalnya trade-nya di weekly, ini lucu nih. Kalau misalnya dia bisa sampai 106.617 ya, ataupun malah bisa lebih rendah di 104.555 ya. Nah, di sini guys, kalau menurut saya ya hati-hati bahwa ini kan udah uptrend dari Januari ya guys ya. Nah, hati-hati, dan kalau menurut gua kalau dia jebol dari 107.443 gitu ya, mungkin bisa turun sampai 108.498. Seperti gua bilang, lihat di weekly-nya guys. Kalau bingung ya, kelihatan banget bahwa dia masih downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Lalu setelah itu ada USD CAD. Ya, USD CAD guys, juga sama ya guys ya. Ini malah lebih ekstrim lagi, dan menurut gua dia support yang ada di 1.2074 ya, daerah-daerah sini ini akan jebol nih menurut gua ya. Kalau memang kebijakannya tidak berubah ya sampai second half yang ada sekarang gitu ya. Nah, kalau dia jebol mungkin baru ada pantulan di area 11444 ya, daerah-daerah sini ya guys ya. Jadi kalau kalian mau hold dia untuk weekly lumayan nih guys. Ya. Tuh, ya, apalagi bentuknya udah cucu gitu ya. Nah, kalau dia tembus 12096 oke banget gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan tembus. Nah, overall di daily guys ya, dia udah masuk area-area pantulnya, hati-hati. Tetapi kalau menurut gue dia akan jebol di 119.960. Di 4 hours juga seperti itu. Best bet atau most higher probability adalah kalian buka untuk sell ya, masih tetap untuk sell. Mungkin targetnya 120, 193 daerah-daerah sini. Ini udah masuk ke dalam ya. Trend line-nya juga kalian lihat ya di ADX yang ada di sini, trend line-nya udah trend current strength-nya juga udah mulai menuju yang turun lagi gitu ya. Dan ini yang hijau ya adalah uptrend gitu ya, ini turun ke bawah ya, dia plusnya turun ke bawah. Nah, lalu gua akan bahas mengenai Euro USD. Euro USD kayaknya dia akan menguat euronya ya guys ya. Tuh seperti yang gue lihat, gue kasih lihat ke kalian. Ini boleh lah kita ambil sampai ke 1230419 ya di 4 hours gitu ya guys ya. Euro USD di di 1 hour juga seperti itu guys. Ya, bestnya jangan langsung kalian beli, jangan langsung kalian open position long. Tunggu dia mantul dulu ya, mantul di area 121.453 lalu dibeli ya. 122.514 mungkin bisa jadi tujuannya, ataupun kalau kalian yang trade-nya di time frame kecil gitu ya, 1.22000 itu mungkin akan menjadi ininya dia ya, titik pantulannya lagi nanti ya. Lalu ada GBP USD. GBP USD guys ya, GBP USD. Nah, seru nih ya. Nah, ini udah keluar ya, apalagi kalau besok ditutup di atas 14 ya, mungkin bisa ke area 141 gitu ya. Lalu di 4 hours-nya ya, ditunggu aja guys, SL-nya ditaruh di bawah 139.649 gitu ya guys ya. Saat ini di 1 hour-nya juga lagi turun. Ya, kita tunggu aja pantulannya nih. Kalau dipantul, monggo dibeli gitu ya, atau di long position gitu ya. Target bisa sih 140.500 atau 1.41. Oke, itu GBP USD. Lalu setelah itu ada tadi saya bilang USD CAD. Ya, tadi udah ya, kalau nggak salah masih turun ya, jebol ke atas gitu ya. Lalu jebol ke bawah. Lalu GBP JPY gitu ya. Kalau saya akan fokus di area-area USD dulu sekarang ya, karena memang disitulah iniannya gitu ya, karena udah mulai ada tren yang terbentuk gitu ya. Untuk saat ini kalau menurut saya masih sideways ya GBP JPY-nya ya. Jadi hati-hati guys. Apalagi kalau dia besok ada pantulan, karena lumayan nih turunnya di 1 hours-nya lumayan. Untuk di 4 hours ya sama
masih sideways ya guys ya. Jadi harus hati-hati bentukannya. Kalau dia udah breakout dari 152.276 mungkin bisa kita lihat-lihat, ataupun breakout dari 151.150. Oke. Itu untuk oh iya lupa dong. XAU USD. Ya guys ya, nih ya. Ada koreksi yang lumayan di 4 hoursnya. Kalau dia mantul lagi guys, boleh dibeli ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 1880 atau 1900 ya guys ya. Di daily guys, di daily udah keluar breakout dari trend line yang dibentuk dari sejak tahun 6 Agustus 20 ya, hampir setahun yang lalu gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke 1893 ataupun 1944 ya. Itu di daily ya guys ya. Hati-hati kalau kalian yang main trade-nya di 1 hour ya guys ya. Ya, kalau saya best bet-nya tetap saya akan bilang bahwa bagusnya adalah untuk long position ya. Kita lihat ya. Udah ada ular kobranya di sini ya. Tanda-tanda continuous pattern ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita tunggu pantulannya. Kalau dia bisa mantul lumayan, mudah-mudahan bisa lancar jalan lagi. Lalu setelah itu ada US oil. US oil guys, US oil ya. Kalau US oil kalau menurut gua kita harus lihat dari one day-nya. Ya, one day-nya kalau menurut gua masih lumayan lah gitu ya, ada koreksi tapi tanda-tanda bahwa dia mungkin akan naik lagi ya. Selama dia bertahan di 64, 63 ya, mungkin dia akan naik lagi, which is dia menuju area 67 ataupun 70-nya. Oke. Itu US oil ya. Lalu kita akan lihat mungkin nickel. Ya, buat teman-teman yang trade di nickel, karena kemarin lumayan lucu ya. Karena udah uptrend gitu ya, mulai masuk lagi uptrend dan hari ini dia tembus dari 18.000-nya gitu ya, which is ya. Nah, kita lihat di daily guys. Wadidaw ya guys ya. Hati-hati, dia mungkin akan ada koreksi di akhir-akhir minggu ya ke 17.6572 karena terlihat bahwa candlenya juga udah mulai capek gitu ya. Wajar. Setelah itu mungkin kalau dia mantul di 17.596 mungkin dia bisa naik lagi, bisa ke area 19.824-nya. Oke, lanjut setelah itu guys. Habis itu kita akan bahas BTC USD gitu ya, beberapa ya guys ya. Bitcoin lumayan ya, ini keluar dari downtrendnya 14 April ya. Apakah dia akan naik lagi terutama di hari ini ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus ke 18.000-nya 60.000-nya. Ya, kalau bisa tembus 60.000-nya mungkin kalian bisa lihat di 4 hours gitu ya. Mungkin SL-nya bisa ditaruh 57051 ataupun di area 56315. Mudah-mudahan naik ya guys ya, bisa sampai ke 63 ataupun 62-nya. Lalu setelah itu ada Ethereum. Ethereum USD ya, sama ya guys ya, USD-nya melemah, jadi ini juga bisa dilihat gitu ya. Overall di daily ya udah naiknya tinggi ya, tunggu pantulannya dulu ataupun doji seperti ini guys ya. Mudah-mudahan setelah itu bisa naik lagi gitu ya Ethereum-nya. Hati-hati ya karena udah lumayan tinggi, kemungkinan ada koreksi lagi di area 40 atau 41, reaching 41 ya. Jadi kalian hati-hati ya. Best adalah kalian di saat seperti ini ya, menyentuh averages-nya atau MA20-nya. Tetapi ini uptrend-nya masih kencang ya. Ya, strong uptrend-nya masih kencang ya. Dilihat dari IDX-nya, ADX-nya yang lumayan masih tinggi. Oke. Lalu di 4 hours yang tadi saya bilang ya, tunggu dia koreksi, bagus dia koreksi di 3702 gitu ya, ataupun di area 3592 ya. Kalau menyentuh averages-nya dan mantul lagi boleh diambil, SL-nya ditaruh di bawah averages-nya, oke. Lalu setelah itu ada LTC USD. LTC USD guys, nah ini
Ini seru juga nih ya, dia bentuknya seperti ini, mudah-mudahan jebol naik ke atas gitu ya. Kita lihat di 4 hours guys. Nah, tunggu aja dia kalau di atas 357.52 gitu ya, monggo dibeli gitu ya. Hati-hati dipasang stop lossnya di bawah 346, target area di 378 ataupun di 397 ya. Itu LTC USD. Lalu setelah itu ada BNB USD. Oke, BNB USD kalau menurut saya juga lumayan ya guys ya, lagi koreksi di 4 hours, tetapi di one day-nya masih lumayan nih, masih lumayan lucu menurut gua gitu ya. Bentuknya jedet nih kalau kayak begini guys ya. Kalau apa namanya? Sideways di atas, ini bawaannya biasanya tolakannya lebih tinggi lagi. Nah, gue mungkin melihat bahwa dia mungkin bisa ke 800 atau 850 gitu ya guys ya. SL-nya kalau dia tembus dari 687 mungkin kalian boleh taruh di 594 ataupun 576 gitu ya. Hati-hati, money managementnya harus penting gitu ya. BNB USD gitu ya, dan itu kalian harus hati-hati ya karena volatile sekali. Oke. Lalu setelah itu BNB USD ada Doge. Doge guys, Doge ya, ini juga seru ya guys ya, di daily-nya juga lumayan gitu ya. Tunggu koreksi kalau mau ya guys ya, 0,5.576 mungkin akan ada koreksi di situ. Tetapi guys, kalau gue lihatnya nih, seperti yang gue lihat di ADX-nya yang ada di sini, trennya mau up lagi nih ya. Jadi mungkin kalau kalian mau beli, ya tunggu ya di 4 hour ini. Kalau dia tembus 678, ya boleh dibeli ya, long ya, open position long. Lalu SL ditaruh 0,5876 ya, daerah-daerah sini ya. Nah, itu semoga membantu ya guys ya. Hati-hati ya guys ya, terutama untuk kripto karena sangat volatile dan sangat very risky ya. Jadi please di manage capitalnya gitu ya, jangan all in, jangan sampai ada kejadian nyesel gitu ya. Dan semoga bisa berguna tadi analisa-analisanya gua. Oke? So, itu aja guys dari gua. Semoga memang bisa terbang. Aduh, mbaknya cantik banget terbang gitu. Terbang berbilur-bilur emas ya guys ya. Oke? Itu aja dari gua. See you. Have a good day. Have a good weekend. Bye bye guys.